A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke Kota Batu jualan ikan. Kesabaran itu menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita selalu Allah uji dengan kesabaran. Dan kesabaran ini adalah sebuah tanda akan seseorang. Karena kita bisa mengetahui seseorang itu kuat dan tidak dari kesabarannya. Oleh karenanya kita perlu untuk mengasah diri kita bagaimana agar bisa bersabar ketika menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena perjuangan Rasulullah SAW di masa lalu itu penuh dengan kesabaran yang hari ini kita rasakan buahnya. Kalau dulu Rasul nggak sabar dalam menghadapi kaum Quraisy ketika berdakwah, maka boleh jadi kita hari ini tidak akan bisa berkumpul dalam balutan iman. Tapi karena berkat kesabaran beliau lah, hari ini kita menikmati buahnya. Karena kita hari ini disatukan dalam bingkai keimanan atas kesabaran beliau ketika berdakwah kepada kaum kafir waktu itu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran ayat 200 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Warabitu, dan tetaplah siap siaga. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengimplementasikan ayat ini menjelma menjadi perilakunya sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Aisyah, ibunda kita, bahwa Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran berjalan. Kalau kita membaca Al-Quran, menyimak isinya, maka hal itu sudah Rasulullah SAW terapkan dalam kehidupannya. Dan itulah mengapa pada zaman sahabat dahulu, mereka sudah bisa melihat maksud dan kandungan dari Al-Quran dalam diri Rasulullah. Dan kita hari ini perlu mencontoh itu. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Rasul, "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Maka dia akan bersamaku di surga. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga bersama Rasulullah SAW? Setiap kita pasti menginginkan itu. Dan salah satu caranya yaitu dengan menghidupkan sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, di antaranya bersabar. Karena kesabaran ini akan menguatkan kita dalam melewati sisa-sisa hidup kita. Dalam melewati hal-hal yang tidak kita diinginkan. Sebagaimana dalam firman Allah tadi, ada anjuran untuk bersabar. Dan kesabaran ini dalam berbanyak hal. Ada kesabaran dalam ketaatan. Ada kesabaran dalam menjaga diri dari kemaksiatan. Ada kesabaran dalam bertakwa.
Karena dalam ayat tersebut juga itu ada perintah bertakwa. Takwa ini mencakup keseluruhannya. Kesabaran dalam ketaatan dan dalam menjauhi kemaksiatan, serta berbuat baik. Nah, sahabat-sahabatku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk menjadikan kita orang-orang yang sabar. Ketika kita ditakdirkan tidak baik, misalkan contohnya kita tidak sekaya orang atau tetangga kita tidak sepintar sahabat kita tidak seganteng kalau laki-laki, secantik kalau perempuan dari orang lain. Nah, kita menghadapi ini, takdir Allah ini dengan kesabaran. Sabar bahwa ini adalah yang terbaik buat kita. Karena sekali lagi, Allah itu tidak menginginkan keburukan untuk hambanya. Setiap ciptaan itu sempurna. Baik buruknya makhluk Allah itu adalah kesempurnaan Allah dalam menciptakan. Karena sekali lagi, Allah sedang mencatat. Yang pertama diciptakan oleh Allah yaitu kolam, pencatat. Kalau bahasa kita mungkin pulpen ya, kolam itu. Nah, Allah menciptakan itu, kemudian menulis kolam itu, menulis setiap takdir kita. Baik buruknya sudah ditulis sebelum kita dilahirkan. Oleh karenanya, kita tidak perlu lagi merasa khawatir atau kita tidak menerima takdir tersebut. Karena di antara kesabaran tadi adalah menerima takdir dari Allah. Ketika Allah takdirkan baik, alhamdulillah, kita bersyukur. Ketika Allah takdirkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita bersabar akan hal itu. Maka insya Allah sabar itu akan menguatkan kita. Dan Allah menyukai hamba-hamba yang bersabar. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar dan terus belajar untuk bersabar. Karena kesabaran ini akan menjadikan kita menjadi orang yang bagaikan mutiara. Karena ada orang yang ia tidak bisa menahan kesabaran, tidak bersabar dengan celotehan orang lain, dengan kritikan dari orang lain, dengan masukan dari orang lain. Ada orang yang tidak bersabar. Bahkan ketika kita memberikan masukan, ia justru malah menyerang kita. Oleh karenanya kesabaran ini sangat-sangat luar biasa. Sekali lagi, Rasulullah itu penuh dengan kesabaran. Bagaimana tidak? Kaum Quraisy mencaci maki. Kalau hanya mencaci maki, mungkin sabarnya hanya di hati. Tapi ini sudah sampai melempari kotoran. Untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Dan dengan boikot. Tidak sampai ada pasokan makanan, kelaparan. Kalau Rasulullah nggak sabar, sekali lagi, nggak akan sampai kepada kita iman ini. Terhentilah di sana. Tapi karena kesabaran Rasulullah itulah, maka hari ini kita bisa menikmati buahnya. Buah daripada kesabaran Rasulullah SAW yang menjadikan kita beriman dan mengenal Allah Azza wa Jalla, serta hadir dalam diri kita kerinduan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita coba hadirkan kesabaran itu dalam diri kita. Kita mencontoh teladan kita dunia akhirat, baginda Rasulullah SAW yang selalu bersabar dalam menghadapi musuh-musuh Allah, dalam menjalani hidup ini. Karena dengan kesabaran itulah kita menjadi lebih kuat. Semoga Allah karuniakan kita kekuatan untuk bisa menjadi hamba-hamba yang bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran itu. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.